Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Lubabul Hadits karya Al-Allamah Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, melanjutkan materi hadis yang kemarin fi fadilatil ilmi wal ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un ashaddun ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wira'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang faqih tahu hukum syariat yang ahli wira'i, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang syariat, bagi setan itu lebih berat dari 1000 ahli ibadah yang bodoh, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ahli wira'i. Para pecinta ilmu rahimakumullah, hadis ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa orang yang alim, orang yang berilmu, faham hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat mulia di hadapan Allah dan begitu takut setan untuk mendekatinya atau menggodanya. Satu riwayat menjelaskan, mengkisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat datang ke masjid, dan ketika sampai di pintu masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat setan laknatullah bertengger di sana. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, wahai setan laknatullah, apa tugasmu di sini? Lalu setan menjawab, aku akan masuk ke dalam masjid dan akan menggoda orang yang sedang sholat, akan merusak ibadah sholat tersebut. Tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur di sampingnya, wahai Rasul. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ingin tahu, penuh penasaran, kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur, wahai setan? Ya Rasulullah, begitu gampang sesungguhnya aku menggoda orang yang lagi sholat tersebut, tetapi aku takut kepada orang yang tidur di sampingnya, karena orang yang di sampingnya adalah orang yang alim, orang yang berilmu, dan orang yang lagi sholat adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Aku takut ketika mengganggu orang yang sholat dan dia rusak sholatnya, lalu orang yang di sampingnya terbangun dan akan membetulkan kualitas sholat orang tersebut. Ma'asyiral hadirin, pecinta ilmu rahimakumullah, kisah yang singkat tersebut menunjukkan begitu mulianya orang yang mempunyai ilmu, sampai-sampai tidurnya orang yang berilmu itu lebih mulia daripada ibadahnya orang yang bodoh. Selanjutnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam afdalul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamaril lailatal badri 'alal kawakib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim mengalahkan al-abid, yaitu ahli ibadah, bagaikan rembulan atau bulan purnama yang mengalahkan semua bintang-bintang. Para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perbandingan antara orang yang bodoh walaupun ahli ibadah dibandingkan dengan orang yang alim ahli ilmu, bagaikan bintang-bintang yang begitu kecil dengan rembulan yang begitu besar tampak indah dari bumi. Hadis ini memberikan spirit kepada kita semuanya untuk senantiasa belajar, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam, agar semakin hari ilmu kita bertambah.
pengetahuan kita bertambah, sehingga berakibat akhlak kita semakin baik, kualitas ibadah kita juga semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala yata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa berpindah tempat untuk menuntut ilmu, maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah. Para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, hadis ini sangat jelas. Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang cinta ilmu, cinta majlis ta'lim, cinta halaqah ilmiah. Langkah kakinya dihargai oleh Allah dengan pahala yang begitu besar. Pengetahuannya akan bertambah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu, menuntut ilmu bisa mengurangi atau menghapus kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita hadir di majelis ilmu. Tidak ada ruginya walaupun kita mungkin mengeluarkan harta kita, mengeluarkan biaya untuk menambah ilmu, belajar ilmu, tetapi di hadapan Allah semuanya ada nilainya. Dosa kita akan berkurang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu, atau mungkin orang tua kita yang mempermudah kita untuk belajar ilmu, membiayai kita untuk belajar ilmu, semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral hadirin, pecinta ilmu rahimakumullah, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyuruh kula kali panjenengan semuanya, muliakanlah para ulama, muliakanlah para guru-guru mulia kita, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama adalah penerus para nabi. Kewajiban kita memuliakan, menghormati dan membantu perjuangan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Sudah menjadi kewajiban seorang murid yang mendapatkan ilmu dari guru, tentunya kula kali panjenengan harus mencintai para alim, para ulama, para guru-guru mulia yang telah mendidik dan membina kita dari jalan kebatilan menuju jalan yang baik. Dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak alim menjadi orang yang alim. Ini kewajiban kita semuanya, memuliakan para alim, para ulama, guru-guru yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberikan kekuatan untuk istiqomah selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.